Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rohana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tahapan design thinking dalam desain UI UX. Nah, apa sih design thinking? Design thinking adalah sebuah metode berpikir kreatif yang berfokus pada manusia, khususnya pada kebutuhan dan pengalaman pengguna. Melalui proses ini, desainer berusaha memahami masalah dengan lebih dalam, menghasilkan ide-ide inovatif, serta menciptakan solusi yang benar-benar bermanfaat bagi pengguna. Dalam design thinking, terdapat 5 tahapan utama, yaitu empatis, define, ideate, prototype, dan test. Nah, tahap pertama adalah empatis. Pada tahap ini, desainer berusaha memahami siapa pengguna dan apa yang mereka rasakan. Kita perlu menempatkan diri di posisi pengguna untuk mengetahui kesulitan dan kebutuhan mereka. Misalnya, saat kita ingin merancang aplikasi pemesanan makanan, kita bisa melakukan wawancara atau observasi untuk mengetahui apa yang membuat pengguna merasa kesulitan, seperti tampilan yang rumit atau proses pemesanan yang terlalu panjang. Dengan memahami pengguna melalui empati, kita dapat menemukan akar permasalahan yang sebenarnya. Nah, tahap yang kedua adalah define, yaitu merumuskan masalah dengan jelas berdasarkan hasil dari tahap empati tadi. Semua informasi yang telah dikumpulkan dianalisis untuk menemukan inti dari masalah pengguna. Sebagai contoh, kita dapat merumuskan masalah seperti ini. Pengguna kesulitan menemukan menu favorit karena tampilan aplikasi tidak terorganisir dengan baik. Tahap ini penting karena perumusan masalah yang tepat akan membantu kita menemukan arah solusi yang efektif. Selanjutnya yang ketiga, yakni tahap ide. Di tahap ini, kita mulai menghasilkan berbagai ide kreatif untuk memecahkan masalah yang sudah dirumuskan. Kita bisa melakukan brainstorming, membuat mind up, atau berdiskusi bersama tim untuk mencari sebanyak mungkin ide. Contohnya, kita bisa membuat ide seperti menambahkan fitur pencarian cepat, menampilkan kategori makanan populer, atau menyederhanakan tampilan aplikasi. Semakin banyak ide yang dihasilkan, semakin besar peluang kita menemukan solusi yang paling tepat dan inovatif. Berikutnya adalah prototype, yaitu tahap yang keempat. Prototype berarti membuat rancangan awal atau model sederhana dari solusi yang kita pilih. Prototype ini bisa berupa sketsa di kertas, wireframe, atau tampilan digital sederhana. Nah, tujuannya bukan untuk membuat produk akhir, tetapi juga untuk melihat bagaimana ide tersebut bisa diwujudkan dan digunakan oleh pengguna. Misalnya, kita membuat tampilan awal aplikasi dengan fitur pencarian cepat dan desain menu yang lebih sederhana. Dari sini, kita bisa memulai melihat bagaimana solusi tersebut bekerja dalam bentuk nyata. Nah, kita masuk ke tahap 5, yakni tahap terakhir adalah tes. Pada tahap ini, prototipe yang sudah dibuat diuji langsung kepada pengguna. Kita mengamati bagaimana mereka menggunakan produk, apakah fitur-fitur yang kita buat sudah membantu, dan bagaimana apa yang perlu diperbaiki. Jika ditemukan kekurangan, maka desain dapat diperbaiki dan diuji kembali. Proses ini bisa diulang beberapa kali sampai solusi benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Inilah yang membuat design thinking bersifat fleksibel dan fokus pada hasil terbaik. Sebagai kesimpulan, design thinking membantu kita untuk memahami pengguna, merumuskan masalah dengan tepat, menghasilkan ide kreatif, membuat rancangan awal, dan menguji solusi secara langsung. Kelima tahap tersebut, empati, define, ideate, prototype, dan test, merupakan proses yang saling terhubung dan dapat dilakukan secara berulang. Dengan menerapkan design thinking, kita dapat menciptakan desain yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga bermanfaat dan berorientasi kepada kebutuhan manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.